Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Tegurlah di bawah 4 mata. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata." Yesus tidak sedang memberi perintah keras, melainkan menunjukkan jalan kasih. Ini bukan tentang menegakkan kebenaran dengan cara menjatuhkan, melainkan tentang membangun kembali saudara kita yang mungkin tersesat. Gereja bukanlah kumpulan orang suci yang tidak pernah berbuat salah, melainkan sebuah keluarga yang terus bertumbuh bersama dalam rahmat Allah. Dalam keluarga, bila ada yang jatuh, kita tidak membiarkannya tergeletak. Kita dekati, kita rangkul, dan kita bawa pulang. Begitulah semangat yang dikehendaki Yesus. Menegur saudara bukan soal membuktikan bahwa kita lebih baik, tetapi tentang keberanian mencintai dalam kebenaran. Kita menegur bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyelamatkan. Dan kita melakukannya secara pribadi, diam-diam, karena kita menjaga martabatnya sebagai anak Allah yang tetap dikasihi meskipun berdosa. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi penjaga satu sama lain. Dalam kasih Kristus, kita terpanggil untuk membangun bukan hanya hidup pribadi, tetapi juga hidup bersama, hidup umat. Ketika satu anggota tubuh terluka, seluruh tubuh ikut menderita. Maka pemulihan bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk seluruh komunitas gereja. Dalam semangat ini, kita diingatkan bahwa gereja hidup bukan karena kesempurnaan umatnya, tetapi karena kasih pengampunan yang terus-menerus memperbaharui kita semua. Itulah wajah gereja, bukan yang menghakimi, tetapi yang menuntun kembali dengan sabar. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau menciptakan kami untuk hidup dalam kasih, dalam relasi yang membangun, dan dalam semangat saling menanggung beban. Engkau tahu betapa mudah kami jatuh, dan betapa sering kami gagal untuk peduli pada sesama yang terluka. Berikanlah kami hati yang lembut dan bijaksana, agar kami mampu menegur, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kasih yang berasal dari-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.